Saya sampai marah tadi. Saya nanya tentang tunjangan kinerja daerah itu boleh nggak diberikan sama orang yang nggak kerja? Nggak boleh, ada aturan. Kata dia boleh. Ini kan saya kasih tahu Pak Nur ya. Coba dipanggil. Ini mah saran dari saya ya. Saya kan nggak berhak untuk memerintah. Saran dari saya. Ini kan kinerja kebersihan ini setelah diserahkan di kecamatan itu kan nggak jalan. Ya ini Iya. dari sini sampah Iya. numpuk ini udah berbulan-bulan loh. Saya diem aja dulu. Dari Bina Marga kemarin itu Nah, dari Cipta Karya. Nah, iya. itu tidak berjalan. Nah, tapi kan tunjangannya turun terus, Pak. Saya kan nanya kan ini siapa yang bertugas? Kemarin katanya Dadang, dari Dadang digeser lagi, kasih. Kan nggak nyangkul. Cuman pagi-pagi jam 6 udah bangun, udah di lapangan ditunjukin ini habis itu selesai ke kantor. Kan selesai, Pak. Nah, ini nggak berjalan. Nah, dicoba dievaluasi di seluruh kecamatan, bukan hanya di sini. Iya. Di seluruh kecamatan berarti fungsinya tidak berjalan. Kalau fungsinya tidak berjalan, bisa bisa tunjangannya dievaluasi atau kewenangannya ditarik lagi, dikembalikan. Iya. Gitu. Tuh, kata kepalanya nggak boleh diberikan. Yang aja jelas kinerja ya masalahnya. Udah Pak, maafin saya ya. Kemarin Bapak, maafin. Habis Bapaknya tidak bisa menjawab menjadi tugas Bapak. Takut Pak. Takut kenapa? Bapak harus lebih takut sama ini loh Pak. Daripada takut sama atasan Bapak. Takut sama atasannya, takut dimarahin. Ya kalau atasannya salah, Dan nanti kita bareng-bareng. kita bareng perbaiki. Camat-camat itu pagi-pagi sebelum masuk kantor mestinya keliling dulu. Lurah-lurah itu keliling dulu, gang mana-mana semua bergerak. Kalau semua orang masuk kantor, diam ngobrol, baca online, nggak produktif negara ini. Bapak lurah juga sama. Tunjangan, sia-sia rokok tuh udah dihanap. Keliling kalau pagi-pagi, Pak Lurah juga, Pak Kades. Ayo naik motor keliling, dicek. Iya ya jarangkung siap, wain dicabutan sih imahna gitu. Sebenarnya gini Pak. Nggak sih mali tugas Pemda. Ini Bapak mah tugasnya ke sini. Ya siap. Gitu. Nggak sih tong di komentaran. Ada tugasnya, tupoksinya ada. Walaupun sebenarnya nggak usah nanya tupoksinya aja, akan menunggu singkat aja. Ini nih tugas Bapak. Tiap hari keliling Kalau musim kampung. hujan itu biasanya rumputnya seminggu bulan. Lain saminggu sia teh jokotnya sabulan aing teh sabaraha kali ka dieu. Bari nanti saminggu. Sebagai seorang pemimpin memang seharusnya bertindak tegas menindak siapa saja yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, meskipun dia anggota keluarga sendiri. Dan sikap ini tercermin oleh pemimpin Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, yang selalu bertindak tegas dalam setiap pelanggaran. Dan dia akan tidak segan-segan melawan baik itu preman atau bahkan siapa saja yang menentang kebijaksanaan. Dan memang itu adalah sebuah peraturan yang harus dipatuhi. Dan memang Deddy Mulyadi tercermin sebagai orang yang suka marah-marah, suka ngamuk, dan sebagainya. Tapi tentu saja itu bagi seorang yang melanggar peraturan. Dan ini memang menjadi contoh yang baik bagi para pemimpin yang dimana sangat sulit untuk menemukan sosok seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan kebanyakan mereka bersikap korup, berfoya-foya dengan mementingkan kehidupannya sendiri tanpa mementingkan kehidupan rakyat, bahkan tidak sama sekali menyinggung soal kebijaksanaan yang pro rakyat. Seperti apa videonya tentang Kang Deddy Mulyadi yang suka marah-marah dan ngamuk-ngamuk? Berikut videonya. Hei, cek. Jangan bandel dong, Pak. Saya persuasif loh, besok saya pidanakan ini. Ibu, saya sudah kasih 500.000 untuk berhenti dagang. Bandel dong. Saya kan udah persuasif dari tadi. Bapak dari mana? Belanja tanah Pak. Belanja dari mana? Bekasi? Enggak Pak. Dari mana? Nggak boleh dong Pak. Siapa? Bapak tempat Bapak pengen bagus nggak? Iya Pak. Saya juga tempat saya pengen bagus Pak. Tolong jangan diterusin ya Pak. Kalau diterusin, saya ini masih persuasif. Nanti kayak yang di Jalan Cagak loh diproses. Capek loh Pak bolak-balik 1 tahun diperiksa. Capek. Gitu loh. Saya minta tidak terusin lagi. Kalau Bapak terusin ya berarti besok tim penegakan hukum dan lingkungan hidup saya turunin di sini untuk proses. Kalau Bapak memaksa, saya persuasif sama siapapun. Saya nggak mau bawa langsung ranah-ranah hukum saya nggak. Saya persuasif, saya ngingetin, tapi kalau bandel ya titik hukum. Bapak orang Cibodas, itu nyaah ke lingkungan. Ini apa? Atuh kunya aku naon pipi luwun kitu.
Duit mau gua maut. Iya. Tapi anak yang curang. Menyodai di peralat batu. Saya tidak beralat Pak. Naon? Saya di sini menciptakan tenaga kerja. Tenaga kerja berapa orang sih yang kerja di sini? Bandingkan dengan kerusakan. Nggak seimbang, Pak. Yang kerjanya juga bukan orang sini semua, Pak. Operatornya tadi orang Purwakarta, orang Cikarang. Yang ngangkut orang Bekasi, Pak, tanahnya. Truk-truknya melewati jalan-jalan ini bernomor Jakarta, Pak. Berapa perak yang kesejahteraan masyarakat di sini? Bapak minum ya? Bapak minum ya? Iya. Rek nanaonan gini. Segala atuh. Nuaranian tuh orang dia caricing. Gareng canda. Oh, terus kira jibnya. Pengen kan seru Bang Ornas ya mah. Kira jib. Udah ya, ini nih. Ininya yang jagoannya. Aduh. Ini yang jagoannya nih. Jangan gitu Pak. Aduh, jangan. Itu kan janji mau nurun tambang deui. Hayo, sumpah jeung saya. Mau nurun tambang deui nu iya. Janji. Tapi Ya. saya konfirmasi dengan Bilang ke bosnya, Bos saya. bila perlu bosnya jeung saya. tujuannya mau Ya nanti ke Nyambung. bosnya, kalau memang tujuan cut and fill segala macam dengan saya ketemu. Siap. Nanti kasasi saya petunjuk bagaimana menambang dengan baik. Bagaimana buat cut and fill, bagaimana tidak merusak lingkungan. Ya, saya dari dulu ke Satpol PP sudah meminta ini dibongkar. Karena ini bangunannya melanggar, ini milik Jasa Marga. Tapi Satpol PP-nya termasuk Saudara Teguh tidak mau melaksanakan. Ternyata cover ini. Gila ini. Kamu sini. Mana yang punyanya? Ya, masuk ada Pak, harus cuma berdua di sini Pak. Kalau cuma berdua berarti Bapak yang jual. Bukan. Terus siapa yang jual? Yang ini emang Maruli. Maruli itu siapa? Yang orang-orang Medan. Orang Medan. Iya. Kemana dia sekarang? Lagi keluar dia Pak. Keluar kemana? Kalau tahu tuh dari keluar. Berapa KTP-nya? Terakhir. Kalau saya nggak tahu. Ini kan siu, Pak. Besok panggil sekarang kepala bidang IMB siapa? Besok bangunannya dibongkar. Telepon yang punyanya. Hah? Yang punya ini siapa? Kok nggak tahu Anda tinggal di sini masa? Hah? Terus di sini ngapain, saudara? Kamu di sini datang ngeracunin orang sini, bukan kerja. Anda nggak berbohong sama saya tadi. Kan saya tadi nanya, ada yang jual ini nggak? Anda bilang nggak tahu, di depan mata Anda dijual, Anda bilang nggak tahu. Kamu datang ke sini mau racunin orang sini, hah? Ini jualannya tiap hari banyak loh. Padahal tadi terus terang, iya Pak, ini jualnya di sini. Kenapa Anda bohong? Ini yang punya barang siapa? Ngapain Pak Maruli jualan di sini? Ini kan kayu. Ini yang punya kayunya siapa? Hah? Panggil sini, telepon. Halo? Bapak yang punya kayu yang dekat tol ya? Saya Dedi Mulyadi, Pak. Saya tunggu Bapak di sini. Saya Dedi Mulyadi, Pak. Komisi 4 DPR RI, mantan Bupati Purwakarta. Saya di tempat kayu Bapak sekarang. Bapak ke sini saya tunggu. Bapak kenapa bohong sama saya? Kan kalau tadi jujur, iya Pak. Suka jual beli di sini, Pak. Orang awak ikut jualan minuman nggak boleh. Orang sana kan sangat berpegang teguh pada agama. Kenapa? Kamu bohong. Mana itu teh tadi teh? Ya Pak. Kamu bohong sama saya. Kamu anak buahnya Maruli. Kamu yang jualan. Dititipin Apa kamu? Kalau jualan ditinjak Pak. Iya, dia kan kalau ngantar barang sih titipin aja sini Pak. Ya kamu yang jualan. Mau jualan kan Akang? Tadi saya mau ngomong terus terang nih guys, saya jangan berbelit-belit. Belit itu di mana? Ini kan di sini. Siapa yang nunggu kan tiap hari situ. Maruli yang ngirim barang. Iya. Kamu yang jualan. Iya. Ya dua-duanya, saya protes. Kamu datang ke sini sengaja usah meracunin orang sini. Minum. Minum Pak. Minum. Minum. Kan di sini ngejual. Minum. Minum. Kenapa nggak mau minum? Kenapa nggak mau minum? Anak kamu minum ini tiap hari, kamu mau nggak? Kenapa kamu jual ke anak orang lain? Kamu minum tiap hari, sehari 2 gelas, 2 botol, kamu mau nggak? Kamu datang ke sini jauh-jauh hanya untuk racunin, ha? Kamu nggak tahu nggak? Orang diperkosa gara-gara minum ini. Kamu tahu nggak orang mati gara-gara ini? Hah? Kamu nggak? Saya sumpahin anak cucu kamu. 7 turunan saya mau nggak? Saya sumpahin. Nggak berkah. Mau nggak?